Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada petang ini, yaitu tentang ilmu akidah, yang insya-Allah pada petang ini kita akan membahas topik khusus tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang sama-sama kita maklum, bahwa rukun iman ada 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir. Kita telah bahas 3 rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada Rasul. Minggu yang lalu, minggu lepas, kita tidak bersama sebab Ustaz ketika itu berada di Penang. Lalu pelajaran minggu lalu kita bawa ke hari ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, siri yang pertama. Hanya saja bila ditanya apa makna Pak Ustaz iman kepada kitab-kitab, kita baca sedikit. Kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Makna iman kepada kitab-kitab Allah ialah kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada semua nabinya, pada semua rasulnya, yaitu sebagaimana yang Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada kitab-kitab itu yang disebut oleh Allah, diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ada pula kitab-kitab yang Allah tidak beritahu. Sebagaimana kita sama-sama maklum, kita wajib ketahui Rasul hanya 25. 25. Padahal Rasul sangat banyak. Nabi sangat banyak. Ada riwayat mengatakan Nabi itu ada 124,000. Ada yang mengatakan Rasul itu ada 315. Timbul pertanyaan, mengapa kita wajib hanya mengetahui Nabi dan Rasul sebanyak 25? Jawabnya, hanya 25 orang Nabi dan Rasul saja yang Allah sebut, yang Allah beritahu di dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Yunus, Ilyas, Al-Yasa, Zakaria, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu nama-nama itu karena Allah beritahu. Tidak bermakna tidak ada Nabi dan Rasul yang lain. Nah, demikianlah halnya terhadap kitab-kitab Allah. Setiap Allah turunkan Nabi atau angkat Rasul, semuanya ada kitab. Adapun kitab-kitab yang disebut nama-namanya di dalam Al-Quran, antara lain Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, kemudian suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi
Musa dan Nabi Ibrahim. Itu yang ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi sikap kita orang-orang yang beriman tentang iman kepada kitab-kitab cukup beriman secara ijmali. Ijmali maknanya global, garis besar, yaitu beriman semua Nabi dan Rasul ada kitab. Hanya saja iman kepada kitab-kitab Allah secara tafsili, secara rinci, secara detail, terperinci, hanya 4-5 kitab saja. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Quran. Karena Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Coba perhatikan firman Allah ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Arti ayat. Memahami ayat ini sangat mustahak. Hadirin dan hadirat. Sangat mustahak. Ayat 38 Al-Baqarah. Ustaz berani mengatakan, kalau ada manusia tidak memahami ayat ini, dia akan jadi insan yang tidak tahu hala tuju dalam hidup. Kemana dia hendak menuju. Tapi dengan memahami ayat ini, kita tahu. Apa terjemahannya, Pak Ustaz? Kami pernah berkata, keluarlah kamu semua dari syurga ini. Kami di sini, yakni Allah, yang pernah mengusir semua yang ada dalam syurga. Semua di sana maksudnya adalah iblis, Adam dan Hawa. All of you berambus keluar dari syurga ini. Semua kita tahu penyebabnya ialah karena ketiga-tiga makhluk itu telah berbuat dosa. Iblis diusir karena enggan sujud pada Adam. Adam dan Hawa juga diusir karena makan buah larangan. Semua kita tahu. Akhirnya mereka bertiga diusir. Ihbitu, turunlah kamu. Berambuslah kamu semua dari syurgaku ini, kata Allah. Lalu turunlah iblis, Adam dan Hawa ke bumi. Akhirnya di bumi muncullah manusia, zuriat dari Adam dan Hawa. Dan di bumi juga hidup jin, yaitu keturunan daripada iblis. Nah, bila ditanya, di mana betinanya jin, Pak Ustaz? Nah, sebelum Adam dan Hawa
diturun ke bumi, jin sudah ada di bumi, dan iblis itu diangkat ke langit. Ada sebabnya. Iblis itu pada asalnya jin yang baik. Setelah sekian lama dia beribadat, diangkat ke langit yang pertama. Setelah 1000 tahun di langit yang pertama, diangkat lagi ke langit yang kedua. Sampai 3, 4, 5, 6, 7. Ketika itulah Adam dicipta. Setelah Adam dicipta, semua makhluk di langit, yaitu malaikat dan iblis ketika itu ada di langit, disuruh sujud. Semuanya sujud kecuali iblis. Hari ini, hari Jumaat, semua kita baca Ayatul Kursi. Maaf, semua kita baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 50, Allah dah sebut. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Iblis itu berasal daripada jin. Fafasaka an amri rabbi. Yang durhaka terhadap perintah Tuhannya. Itu dia berita dalam Al-Quran. Ayat 50 surat Al-Kahfi. Pertama, ketika makhluk langit disuruh sujud pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Dan Allah sebut pula, iblis itu adalah jin yang durhaka pada Tuhannya. Kana minal jinni. Itu sebabnya adalah salah bila kita mengatakan iblis itu berasal dari malaikat. No. Itu mempelajari Quran, mempelajari akidah. Tidak dari Quran, dia akan jadi macam itu. Ini sesuai dengan pengakuan iblis sendiri ketika ditanya oleh Allah, mengapa kamu tidak sujud kepada Adam? Iblis jawab, ana khairum minhu. Aku kan lebih baik dari dia, Adam. Khalaqtani min nar. Kau cipta aku daripada api. Iblis tidak jawab, khalaqtani min nur. Aku dicipta daripada cahaya. Tapi min nar. Malaikat berasal dari nur, cahaya. Jin berasal daripada api. Okey, kita ketepikan kisah itu. Kita berbalik kepada ayat 38 Al-Baqarah. Wa imma ya'tiyannakum minni huda, akan datang kepada kamu, hei jenis manusia dan jenis jin, petunjukku. Hadirin dan hadirat, manusia dan jin dicipta oleh Allah dengan matlamat yang sama. Lihat ayat 56 dari surat Az-Zariyat. Apa kata Allah tentang manusia dan jin? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku. Jadi tugas manusia dan jin ditempatkan oleh Allah di dunia ini, di bumi ini, adalah sama untuk beribadat pada Allah. Dalam ayat tersebut Allah awali jin sebelum menyebut manusia. Ini memberi isyarat jin makhluk yang dicipta oleh Allah lebih dahulu daripada manusia. Itu sebabnya sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa, atuk dan nenek kita duduk di
bumi. Bumi sudah ada makhluk jin. Baik. Cuma untuk beribadat kepada Allah, mestilah ada panduan. Itu sebabnya Allah sebut sambungan ayat, kami akan turunkan kepada kamu petunjuk kami. Siapa yang ikut petunjuk yang kami telah turunkan itu, mereka tidak perlu takut dan mereka tidak perlu bersedih hati. Ada beza antara takut dengan sedih. Takut terhadap perkara yang akan datang, future. Sedih mengenang masa silam. Oleh sebab itu, kata ulama tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, petunjuk yang Allah janjikan akan diturunkan ke permukaan bumi. Siapa yang ikut petunjuk, mereka tak perlu takut menghadapi masa depan setelah mati, timbang-menimbang amalan pada hari atau di padang mahsyar, meniti siratal mustaqim, tak payah takut, dan mereka tak perlu bersedih hati meninggalkan dunia apabila mereka ikut petunjuk Allah. Cuma yang mustahak kita tahu, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan itu, menurut tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, petunjuk itu dengan makna dua, iaitu rasul demi rasul. Allah utus ke permukaan bumi satu demi satu, dan yang kedua, kitab demi kitab Allah turunkan kepada rasul berkenaan. Itu dia tafsir yang betul, tafsir yang tepat. Oleh itu zaman Nabi Musa, bila mereka ikut Musa sebagai rasul yang diutus, Allah turunkan pula Taurat, kitab untuk umat Nabi Musa. Mereka tak payah takut dan tak payah sedih. Datang era Isa pula, diturunkan pula kitab Injil. Zaman itu bila ikut Injil, ikut Nabi Isa, mereka tak payah takut dan tak payah sedih. Nah, bila kita faham hakikat itu, umat akhir zaman kita bila ikut Nabi Muhammad yang Allah telah utus, yang berkuat kuasa ajarannya hingga kiamat. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Lalu kita selaku umatnya ikut Quran, ikut Nabi Muhammad, yakni hadisnya. Kita tak payah takut dan tak payah sedih. Ini yang Ustaz maksudkan. Bila ayat tersebut difahami, kita akan jadi manusia yang tahu hala tuju. Apa yang patut kita ikut selagi hayat dikandung badan. Oleh sebab itu, Ustaz berkesimpulan, kalau ada hari ini manusia yang tak memahami tafsir ayat itu, ayat 38 Al-Baqarah, dia akan jadi insan yang tidak tahu hala tuju. Itu sebabnya, kalau ingin selamat hari ini, hidup, bahagia di alam kubur, bahagia di alam akhirat, mesti dalam hidup ikut Quran dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam tazkirah sebelum Jumaat tadi, sebelum khutbah, Ustaz beri tazkirah berdekatan dengan rumah Ustaz. Ustaz bawa ayat 35. Ayat 35 dari surat Al-Ahzab. Coba tolong renung. Bagaimana sepatutnya sikap kita orang beriman yang masih hidup ini. Allah berfirman, "Ma kana li mu'min wala mu'minatin
idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak orang beriman laki-laki. Tak berhak. Juga tidak berhak orang perempuan, orang-orang beriman wanita. Tak berhak. Dalam hal apa Pak Ustaz mereka tak berhak? Idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak orang beriman laki-laki, juga tidak berhak orang beriman wanita apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu dia ingin mencari ketetapan hukum yang lain. Allah kata aqimus salat. Nabi explain salat itu 5 kali sehari semalam. No choice. Kena buat. Tak boleh kata saya buat 2 waktu sajalah, saya buat 3 waktu sajalah. Tak boleh. No choice. Kalau Allah wajibkan puasa dalam bulan Ramadan selama 1 bulan, mesti kita buat, kecuali orang yang uzur, sakit atau musafir. No choice. Itu sebabnya Ustaz jelaskan tadi di dalam masjid, bila ayat Quran itu datangnya dalam bentuk penafian, beza dengan yang datang dalam bentuk larangan. Allah tidak gunakan istilah mukminin, mukminat, jangan, itu larangan. La taqtulu, jangan membunuh. La tashrabul khamar, jangan minum arak. Itu dalam bentuk larangan. Tapi bila bentuk penafian, larangan Allah yang terkandung di dalamnya lebih dahsyat. Tidak berhak orang beriman laki-laki dan tidak berhak orang beriman wanita. Larangan yang terkandung di dalam penafian itu lebih keras. Itu sebabnya sambungan ayat, apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang ingkar terhadap ketetapan Allah dan Rasul, maka jatuhlah ia ke dalam kesesatan yang nyata. Bukan Ustaz cakap, Allah yang cakap. Ketetapan Allah, ketetapan Rasul diabaikan. Larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasul dilanggar. Bila itu terjadi, maka awak sudah jatuh di dalam kesesatan yang nyata. Allah yang sebut. Lihat ayat 35 surat Al-Ahzab. Bukan Ustaz cakap. Islam agama dalil. Itu sebabnya Ustaz katakan tadi di dalam masjid. Untuk jadi orang yang sesat, tak semestinya masuk ajaran sesat. Masuk Arqam ke, masuk ajaran ayah pin ke, masuk ajaran Rasul Melayu ke, masuk Syiah ke, masuk Khawarij ke, tak perlu. Mengaku saja Muslim Muslimat, mengaku saja mukmin mukminat, tapi lebih memilih tidak sebagaimana pilihan Allah dan Rasul. Disuruh salat, tak salat. Disuruh tutup aurat, tak tutup aurat. Suruh puasa, tak puasa.
disuruh berbuat ihsan pada ibu bapa, malah durhaka, orang tersebut sebenarnya sudah jatuh di dalam kesesatan yang nyata. Sila lihat ayat 35 dari surat Al-Ahzab. Okey. Itu yang Ustaz cuba bawa agar jemaah faham ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Ada menyebut kitab. Itu sebabnya kita bila ikut Nabi Muhammad sahaja tak boleh. Sesat. Dan boleh kafir. Atau hanya ikut Quran saja kitab, tak mau ikut Rasul, sesat. Sebagaimana kesesatan golongan anti hadis, golongan liberal. Kononnya pakai Quran saja, hadis tolak. No. Di sinilah rahasianya. Mengapa orang Islam itu mesti mengucap 2 kalimah syahadat, bukan 1. Percaya Allah saja tak cukup. Kalau tolak Nabi Muhammad. Yahudi, Nasrani percaya Allah, cuma mereka tetap kafir karena mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu penjelasannya. Okey, sekarang kita kembali kepada topik pembicaraan. Ada beberapa kitab yang Allah telah maklumkan kepada kita dalam Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu, antara lain Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Coba dengar firman Allah. Ini namanya belajar akidah mesti ada dalil, mesti ada hujah. Bukan cakap-cakap lepas begitu saja. Hatta kita katakan, oh kitab Anu dikarang oleh si Anu cakap, kitab Anu dikarang oleh Anu. Tak cukup. Sebab manusia tidak maksum. Pengarang-pengarang itu bukan orang yang terlepas dari kesilapan. Kita hanya boleh dengar cakap seseorang bila orang tersebut membawa ayat Quran atau hadis Nabi. Contohnya kitab ini. Setiap poin ada dalilnya. Coba dengar apa kata Allah tentang kitab Taurat. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Sama peranan Taurat dengan Al-Quran. Dia adalah petunjuk, dia adalah cahaya. Prinsipnya semua kitab dari langit punya prinsip yang sama. Petunjuk, hidayah, cahaya yang menerangi. Yang jika diikut tidak akan sesat. Kemudian apa kata Allah tentang Taurat? Yahkumu bihan nabiyyun allazina aslamu lillazina hadu. Yang dengan kitab itu diputuskanlah perkara-perkara orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah. Lihat, ini memberi isyarat. Taurat itu bukan hanya untuk Musa. Setelah Musa, ada nabi-nabi lagi. Sampai Nabi Isa itu diangkat, baru turun Taurat. Jarak antara Nabi Musa dengan Isa 1800 tahun. Yaitu sebagaimana jarak antara 2 Imran. Itu sebabnya ada surah Ali Imran. Imran pertama bapa Musa, Imran kedua bapa Maryam. Atau bapa Maryam ini sama dengan datuknya Isa. Jarak antara 2 Imran itu 1800 tahun. Kata Profesor
Wahbah Al-Zuhaili. Ada nabi tak in between, Pak Ustaz? Ada. Antara Nabi Daud, Nabi Daud pakai Taurat. Sebab Injil belum turun. Daud punya anak namanya Sulaiman, juga gunakan Taurat. Kemudian ada lagi setelah itu Zakaria, Yahya, semuanya ikut Taurat. Baru kemudian muncul Nabi Isa dengan mendapat kitab baru, yaitu Injil. Itu sebabnya di sini digunakan yahkumu bihan nabiyun. Nabiyun itu yang menjadikan Taurat sebagai pedoman. Nabiyun adalah bentuk plural. Singularnya, mufradnya nabi. Nabiyun itu nabi-nabi. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, juga guna kitab Taurat. Demikianlah digunakan oleh orang-orang alim mereka yang takut kepada Allah, dan mereka menjadi saksi terhadap kitab Taurat. Ini tertera di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Jadi dengan adanya dalil membuat kita tak ragu lagi. Itu yang namanya iman. Itu yang namanya iman. Nah, yang kedua, yaitu kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini sebagaimana kenyataan dalam Al-Quran. Quran lagi. Mengapa Quran? Sebab kenyataan Al-Quran tidak ada yang boleh diragukan. Zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Quran yang cakap. Apa kata Quran? Wa qaffayna la asarihim bi'isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injil fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Coba dengar terjemahannya. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya Isa kitab Injil, sedangkan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Nah, lagi-lagi kitab Injil yang original itu mengandung petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, khasnya tentang mentauhidkan Allah. Tak ada dalam Injil yang Isa itu anak Tuhan, tak ada. Itu semua kerja-kerja ulama-ulama Nasrani yang meminda-minda. Begitu juga ulama Yahudi meminda-minda Taurat karena keengganan mereka menerima Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengki. Coba lihat kelebihannya bila kita belajar tafsir Quran. Kita dapat fakta yang benar, yang tak boleh diragukan. Sebab semua kandungan Quran adalah benar belaka. Yang ketiga, kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Ini ayatnya. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura.
Sesungguhnya telah kami lebihkan sebahagian nabi ke atas sebahagian nabi yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Al-Isra 55. Hanya saja untuk makluman semua, khasnya para hadirin dan hadirat serta para pemirsa. Taurat beza dengan, Zabur beza dengan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil sama dengan Al-Quran. Disebut dengan kitab syariat. Kitab syariat. Syariat maknanya ada hukum hakam. Ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram. Itu kitab syariat. Ada ketentuan hukum. Zabur tidak. Zabur bukan kitab syariat. Macam Ustaz sebutkan tadi. Walaupun Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, tapi kitab syariatnya mereka pakai Taurat. Sebab Daud itu setelah Nabi Musa. Dia tidak mengandung hukum hakam dalam Zabur. Dia hanya sanjungan, mengandung puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita ingin samakan, walaupun tidak sama exactly. Sebab Zabur itu daripada Allah. Ada yang mengandung puji-pujian terhadap Nabi Muhammad. Kan namanya berzanji. Berzanji itu satu kitab yang tidak mengandung syariat, tapi sanjungan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikarang oleh Ja'far Al-Barzanji, nama orang. Itu sebabnya sangat tidak tepat bila seseorang boleh hafal berzanji, tapi dia tidak hafal Al-Quran. Al-Quran lebih utama sebab ia petunjuk, nur, syifa, penawar, mau'izah, penuh dengan nasihat. Itu Quran. Sebagaimana firman Allah pada ayat yang ke-57 dari surat Yunus. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hei sekalian manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu, maknanya Al-Quran. Dia juga berperanan sebagai penawar atau obat apa penyakit yang ada di dalam hati, terutama syirik, hasad, dengki, ujub, riya, takabur. Quran penawar. Dan dia adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu Quran, kitab syariat. Mengandung petunjuk, cahaya, rahmat, kasih sayang Allah. Dan nasihat, mau'izah min rabbikum. Sebabnya dalam hidup sangat rugi bila tak belajar tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Jadi berbalik kepada kitab Zabur. Dia bukan kitab syariat. Yang dipakai oleh Nabi Daud, kitab syariat, adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat.
Begitu juga seterusnya kepada anaknya yang bernama Sulaiman. Tapi karena Allah sebut itu adalah kitab, kita yakin itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Cuma kata ulama akidah, dia bukan kitab syariah. Yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Ini yang paling istimewa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang disebut sendiri oleh Allah dalam pada awal surat Al-Kahfi. Pada awal surat Al-Kahfi, apa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita dah baca tadi sebelum Jumaat. Kalau belum habis, baca sebelum sampai waktu maghrib. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, fadilat dan kelebihan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumaat. Sejak malam tadi bermula habis maghrib sampai maghrib petang ini nanti. Itu yang namanya hari Jumaat. Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumaat. Yang fadilatnya Allah akan jadikan cahaya antara dirimu hingga ke Kaabah yang ada di Mekah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan surat Yasin. Nabi tidak sebut ada fadilat khusus terhadap surat Yasin. Walaupun membaca surat Yasin juga ada fadilatnya, ada kelebihannya. Antara lain kata Nabi, man qara'a Yasin fi lailatin fa asbaha maghfuran lah. Barang siapa membaca surat Yasin pada waktu malam, tak disebut malam apa, pokoknya malam, maka pada sebelah pagi Allah hapus semua dosa-dosa kecil. Yes, itu ada. Dan dia tidak ada kaitannya dengan hari Jumaat. Oh, Anda ada dalil? Tolong bawa dalil. WhatsApp pada Ustaz. Kalau ada dalil dan itu kuat, Ustaz akan kata sami'na wa ata'na. Kalau tak ada, jangan mendakwa sesuatu yang tidak datang daripada Allah dan tidak datang pada Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Maha suci Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya sebuah kitab. Sepakat ulama tafsir kata hambanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Alkitab pula maksudnya adalah Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala sifati kitab Quran itu. Walam yaj'al lahu 'iwaja qaima. Quran itu tidak ada satu pun kebengkokan di dalamnya. Tak ada yang bengkok. Kata ulama tafsir, dalam Quran tidak ada yang bengkok, dalam Quran tidak ada dongeng, dusta, sebab dongeng dan dusta itu bengkok. Tidak ada dalam Quran perkara yang bengkok dengan maksud. Dalam Quran tidak ada yang menyusahkan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran untuk jadi pedoman bagi umat manusia. Dan Allah tak suka menyusahkan umat manusia.
Allah yang tahu segala-galanya kemampuan manusia tidak akan beri suruhan atau larangan yang manusia tak mampu. Kalau itulah sifat Allah, maknanya Jepun, Korea, Amerika lebih hebat daripada Allah. Sebab Jepun, Korea, Amerika, Eropah, Perancis, Germany, kalau buat satu-satu barangan, dikilang, kilang itu akan buat. Dengan menulis sebagai panduan untuk pengguna dengan berbagai bahasa supaya mudah difahami oleh pengguna. Begini caranya, begini caranya. Itu pemilik kilang yang membuat sesuatu barangan, elektrik ke, elektronik ke, mereka tidak akan beri panduan yang bercanggah dengan kemampuan serta kapasiti yang dimiliki oleh barangan tersebut. Made in China, made in Korea, made in Germany, made in macam-macam, made in, sebab mereka yang buat. Dan mereka akan buat dan beri panduan kepada pengguna dengan bahasa yang mudah sehingga barangan tersebut tahan lama. Nah, ingat selalu, diri ini made by Allah. Allah sebagai creator, Al-Khaliq. Lalu dia hendak beri panduan kepada makhluknya, manusia ke, jin ke, diturunkannya kitab. Apakah masuk di akal? Bila kita mendakwa, susahlah fahaman, memahami Quran. Yakinilah, yang mengatakan susah itu bisikan syaitan. Syaitan sememangnya mau kita jangan ikut Quran. Sebab dia mau agar kita sama-sama dia dihumban dalam api neraka. Itu sebabnya Allah berfirman pada ayat 98 dari surat An-Nahl. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu baca Quran, maka mulailah bacaanmu itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang direjam. Karena syaitan memang tak suka kita baca Quran. Lebih-lebih lagi memahaminya, lebih-lebih mengamalkannya, lebih-lebih lagi menyebarkannya. Itu sebabnya syaitan sangat suka kalau orang alim yang mati. Nabi sebut sendiri dalam hadis sahih, Allah tidak mencabut ilmu dari permukaan bumi. Allah tidak mencabut ilmu dari permukaan bumi. Tiba-tiba semua manusia jadi lupa. No. Wa innama yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi cara Allah mengangkat ilmu dari permukaan bumi dengan mematikan orang-orang alim. Itu sebabnya dunia bersedih hati dengan kewafatan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Orang alim. Kita tak kata beliau itu maksum. Tak. Beliau pernah menyandang pengurusi ulama Islam sedunia. Bukan sembarang orang. Apalagi orang-orang yang suka menyampaikan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Syaitan paling suka kalau cepat mati. Supaya followernya nanti ikut lain.
Na'udzubillah min dzalik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami ini dengan akhir yang baik. Apalagi Nabi bersabda, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahai umat, selagi kamu berpegang teguh kepada dua-duanya, kamu tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnah. Apalagi kata ulama tafsir, dua nikmat tersebut, pengutusan Nabi Muhammad, penurunan Al-Quran diawali dengan Alhamdulillah. Apa makna Alhamdulillah? Lambang syukur. Itu sebabnya kata ulama tafsir, setiap sesuatu yang diawali dengan Alhamdulillah, mesti sesuatu yang disebut setelah Alhamdulillah adalah nikmat. Jadi dalam hal ini setelah Alhamdulillah disebut Nabi Muhammad dan Al-Quran. Itu memberi isyarat Nabi Muhammad dan Al-Quran adalah nikmat yang tidak terperi hebatnya. Macam mana tak hebat? Bila jadikan Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam hidup, garanti tidak akan mungkin tersesat atau disesatkan oleh syaitan. Nikmat. Nah, yang terakhir, kitab yang kelima. Kitab yang kelima pula, yaitu suhuf-suhuf. Maknanya lembaran-lembaran. Ini sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surat Al-A'la. Betul? Ayat 14 hingga 19. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang telah mensucikan jiwanya dengan diisi dengan iman. Merugilah. Qad aflaha man zakka. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan iman. Bukan mensucikan dengan iman saja. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia banyak ingat pada Tuhannya dan dia mendirikan salat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi kebanyakan kamu, hei orang-orang kafir, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal wal akhirat khairu wa abqa. Padahal hari akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula. Kesemuanya ini tertera di dalam suhuf-suhuf yang pertama dulu. Lembaran pertama, lalu Allah sendiri yang explain. Lembaran apa tu? Suhufi Ibrahim wa Musa. Yaitu lembaran-lembaran yang diberi kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf lain, Taurat lain. Dan kita tak perlu tahu secara detail. Sebab itu untuk umat zaman itu. Nabi Ibrahim juga ada suhuf. Berapa jumlah suhufnya, apa isi kandungannya? Semua kitab-kitab dari langit kandungannya sama. Terutama dalam bab akidah. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Ikutlah syariat yang dibawa oleh masing-masing rasul kamu. Itu sebabnya ketika membahas dua kalimat syahadat, sebenarnya umat-umat terdahulu juga ada dua kalimat syahadat. Syahadat pertamanya namanya syahadat akidah, sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Semua umat-umat terdahulu hanya menyembah Allah. Tapi cara menyembah Allah berbeza-beza sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasul masing-masing. Itu sebabnya kalau kita umat akhir zaman, kita kena mention nama Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membawa makna hanya Allah yang kita sembah.
dan hanya cara Nabi Muhammad kita menyembah Allah. Yes, itu untuk umat akhir zaman. Tapi tidak begitu. Syahadat kedua untuk umat Isa. Syahadat pertama tetap asyhadu an la ilaha illallah. Cara mereka menyembah Allah ikut cara yang diajar oleh Isa. Syahadat keduanya wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Sebelumnya Nabi Ibrahim, sebelumnya Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Sebab mereka ikut cara Nabi Musa. Begitulah nabi-nabi sebelumnya. Asyhadu an la ilaha illallah zaman Nabi Nuh wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Sebab mereka beribadat pada Allah ikut cara yang diajar oleh Nabi Nuh. Begitu seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah bagi umat Nabi Ibrahim. Sila baca buku Ustaz Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Ustaz kira untuk petang ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Okey. Tidak ada apa-apa pertanyaan dari jemaah. Kita akhiri dengan doa. Khasnya doa ini sangat special. Selain hari Jumaat, juga antara asar dengan maghrib adalah masa yang sangat makbul jika kita berdoa. Tolong aminkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini adalah hari Jumaat dan kami berada pada saat doa kami akan Engkau kabulkan. Kami mengangkat tangan menghadap-Mu, memohon sesuatu. Ada di antara kami yang memohon agar sakitnya disembuhkan. Oleh itu sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Tak kira apapun nama penyakit mereka. COVID-19 ke, kanser ke, barah ini, barah itu. Bagi mereka yang sedang koma, ya Allah, berilah mereka kemampuan untuk bercakap kembali, untuk sadar kembali. Sebab tidak ada yang dapat berbuat demikian kecuali hanya Engkau. Ya Allah, ada di antara kami yang mengangkat tangan kepadamu, memohon hajat agar diberi rezeki. Berilah mereka rezeki yang halal lagi diberkati, ya Allah. Ada di antara mereka yang belum punya pasangan, beri mereka pasangan dengan pasangan yang saleh dan salihah. Ada di antara kami yang mengangkat tangan ingin punya zuriat, sebab hingga saat ini mereka tidak dapat keturunan. Berilah ya Allah mereka zuriat yang salihin dan salihat. Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.